belajar dari negara Nepal. Apabila pemimpin, pemerintahan ataupun wakil-wakil rakyat yang ada di anggota dewan mengemban amanah rakyat dengan baik dan benar, tentu rakyat akan menghargai, menghormati, dan selalu melindungi pemimpin-pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua. Semoga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah, amal soleh dalam rangka menyongsong, menyambut hari kematian kita, saudaraku semua, sebelum ajal datang. Hari ini, hari Rabu, tanggal 11 September 2025, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri sebelum datangnya ajal kita, saudaraku. Belajar dari negara Nepal, saudaraku, betapa kejadian yang terakumulasi oleh pejabat tinggi negara yang diwakilkan oleh para wakil-wakil rakyatnya, berkhianat kepada rakyatnya, abai tidak mengindahkan, malah justru memberatkan rakyatnya. Maka lihatlah pada hari ini apa yang terjadi dengan negara Nepal. Rakyat berbondong-bondong menyuarakan suaranya, meminta pertanggungjawaban kepada para pejabat yang telah mereka amanahkan, tetapi para pejabatnya mengkhianati rakyatnya bertahun-tahun dengan tidak mengindahkan, bahkan cenderung memberatkan rakyatnya. Maka apa yang terjadi di Nepal bisa terjadi di negara kita tercinta ini, Indonesia. Maka ketika seorang pemimpin yang mengatasnamakan wakil rakyat, yang mengatasnamakan kepanjangan tangan rakyat, menyuarakan apa yang dikehendaki rakyat, tetapi faktanya jauh menyimpang, mengkhianati rakyatnya, maka sudah terakumulasi di dalam hati setiap rakyat karena dibuat tidak berdaya dan suaranya lama sekali dipendam karena ingin menegur para pemimpinnya, para wakil-wakilnya, baik yang ada di anggota dewan maupun di pemerintahan. Ketika APBN negara menjadi kekurangan anggaran, ketika ekonomi sedang mengalami kesulitan, tetapi justru para anggota dewan ataupun pemerintahan, pejabat tinggi negara menaikkan pajak rakyat yang sudah sangat-sangat terbebani, tetapi di sisi lain para pejabat negara
pemerintahan maupun anggota dewan berfoya-foya, berpesta ria, menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Mereka justru minta kenaikan tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal, membiayai jabatan-jabatan yang tumpuk-tumpuk. Sudah ada menteri karena berasal dari yang dibutuhkan adalah yang profesional, tetapi ternyata yang ada harus mengakomodir suara dari orang-orang partai, padahal tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas, maka harus diangkatlah seorang wakil menteri yang bisa menguasai bidangnya, yang artinya menteri yang dari partai ini hanya akan menikmati gaji saja, tunjangan-tunjangan saja, semuanya akan dikerjakan oleh wakil yang profesional ini, yang itu artinya sangat membebani keuangan negara, saudaraku. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang tidak fungsional, yang justru hanya akan memperbesar anggaran, seharusnya diefisiensi, gaji pejabat tinggi harusnya dikurangi, dan anggota dewan juga malah asik menikmati fasilitas-fasilitas yang tidak masuk akal itu. Maka ketika rakyat sudah merasa putus asa untuk mengingatkan pejabatnya, bisa jadi apa yang ada terjadi di Nepal bisa juga terjadi di negara kita tercinta ini. Tetapi apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, artinya kita masih ditunggu taubatnya oleh Allah, segeralah perbaiki. Mari pejabat-pejabat sadari bahwa kedudukan tinggi, jabatan yang engkau emban, yang engkau duduki dengan kursi empuk itu adalah amanah yang sangat berat. Maka apabila engkau tidak rela berkorban untuk rakyat, tidak mampu untuk melaksanakan amanah rakyat, sebaiknya dengan sukarela kalian mundur saja, saudaraku. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Meskipun engkau bisa membolak-balikan undang-undang, mengakali rakyatnya, membodohi rakyatnya, tetapi engkau tidak akan lolos dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua rakyat akan dihadapkan, dipanggil oleh Allah di hadapan kamu semua untuk dimintai apakah amanah yang engkau emban dari rakyat sudah dilaksanakan atau belum. Maka itu sangat berat, saudaraku. Apabila tidak mampu mengemban amanah, sebaiknya berikan kepada orang-orang yang amanah, yang lebih menguasai bidangnya, yang lebih profesional, mengerti tentang seluk-beluk bidang yang didudukinya, sehingga layak mendapatkan imbalan, yaitu dengan gaji, dan yang tidak memberatkan rakyatnya. Kita semua cinta negara Republik Indonesia ini, maka tidak ingin terjadi chaos seperti yang ada di negara Nepal. Bukankah itu sama persis? Masalah yang ada di sana sama dengan masalah yang ada di bangsa Indonesia ini. Maka mumpung rakyat Indonesia masih berbesar hati, masih terdapat orang-orang yang baik, jutaan umat, jutaan warga Indonesia, banyak yang profesional, banyak yang amanah. Serahkan jabatan-jabatan yang amanah itu, yang membutuhkan pengorbanan itu kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Kita-kita yang tidak mampu, sebaiknya mundur, saudaraku. Karena kenikmatan-kenikmatan yang kau dapatkan dari mengkhianati rakyat tidak sebanding dengan penderitaan engkau di akhirat atas
azab api neraka. Sungguh kematian yang datang di dunia untuk menegakkan agama Allah, menjaga iman dan takwa, berbaik sesama manusia, menjaga amanah, hanyalah kematian yang hanya sekali dibanding ketika engkau menikmati, mengkhianati rakyat dengan hidup glamor, mengkhianati rakyat, tetapi engkau akan menderita di azab, di api neraka, yang matinya akan berulang-ulang. Dibinasakan, dihidupkan lagi, dibinasakan, dihidupkan lagi, selama-lamanya. Ingat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Apabila usia kita tidak sampai dari 150 tahun, artinya sangat singkat, sangat sebentar. Buat apa engkau mengorbankan kehidupan yang singkat ini, mengorbankan kebahagiaan akhirat hanya untuk bersenang-senang di kehidupan dunia yang serba singkat ini, saudaraku. Mari, apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan, Allah masih menunggu kita melambai-lambaikan tangannya agar kita semua mendekat kepada Allah. Jangan dikira ajalmu masih lama. Bukankah mereka-mereka teman kita, tetangga, saudara yang sekarang menjadi penghuni kubur, kemarin juga mereka masih sama seperti kita, mengira bahwa kematiannya masih lama, tapi ternyata mereka sudah meninggal dunia. Dan itu juga bisa terjadi kepada kita, angan-angan yang sama. Bisa jadi besok kita sudah tiada. Maka mumpung hari ini Allah masih berikan umur kepada kita, nafas belum sampai di kerongkongan, segeralah bertobat, saudaraku semua. Insya Allah, apapun dosamu, apapun kesalahanmu, semua dosa-dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua, saudaraku, karena Allah sangat maha pengasih dan maha penyayang, sehingga tidak membinasakan kita pada saat kita lalai, terlena dengan kehidupan keglamoran dunia, saudaraku. Demikian pertemuan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita berjumpa lagi. Sungguh pintu taubat masih terbuka. Kita sangat, masyarakat Indonesia mencintai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka mari saling menghargai mumpung kematian belum sampai kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan Indonesia. Salam persatuan umat Islam.